Kalau pemeluk-pemeluk agama ini tidak ada ikatan persaudaraan, tidak ada saling mendukung satu sama lain, malah bercerai-berai, mungkin saling berperang, mungkin ya tentu agama ini tidak akan kemudian lanjut menjadi besar, menjadi tersebar kemana-mana. Tapi karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Jibril Vlog. Kali ini kita akan bahas tentang ikha, ya, ikatan persahabatan yang sangat kuat antara dua orang yang tidak ada hubungan nasab sebelumnya, tapi kemudian dari saking rekatnya hubungan di antara mereka jadi seakan-akan bersaudara. Ya, sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah seperti biasa. Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darin amin. Al-ikha'u. Al-ikha'u tawi iki iku hubungan saat huluran. Huwa utawi ikha rabitatun iku ikatan hubungan baina syakhsaini ing dalem antarane wong loro tahaqqaqa kang wis dadi nyata bainahuma ing dalem antarane syakhsain al mawaddatu apa demen atau asi-asian. Ikha. Apa itu ikha? Ikha adalah suatu ikatan di antara dua orang yang di antara keduanya ini sudah menjadi kokoh, menjadi nyata, menjadi kuat. Al-mawaddatu hubungan atau ikatan emosional begitulah ya. Ada kecocokan di antara mereka. Nah, sehingga ikha ini tidak bisa untuk terwujudkan kecuali apabila di antara kedua orang itu memang ada tajanus, ada keserasian, ada kecocokan di antara kedua orang itu. Barulah kemudian mereka bisa saling mendukung, saling membantu, dan lain sebagainya. Atau, kalaupun tidak ada tajanus, maka keduanya ini sudah saling ridho. Saling ridho untuk kemudian membangun hubungan persaudaraan di antara mereka, saling mendukung kemudian satu sama lain. Itu ada kalanya pendorongnya ada dua. Mungkin karena dalam diri orang tersebut ada sifat-sifat yang mulia, yang utama, seperti mungkin alim,
mungkin saudaranya itu soleh dan lain sebagainya, yang mana itu mendorong kita untuk berikho, menjadikan dia sebagai sahabat karib, gitu, teman karib. Yang kedua, ada kalanya karena kita berusaha untuk keluar dari kesendirian. Artinya kita mungkin merasa berat dengan sendirian, sedih dengan kesendirian, sehingga kita mencari teman, mencari sahabat untuk bisa dapat menghibur kita. Sehingga kemudian ulama membagi ikho ini menjadi dua. Ada ikho persaudaraan atau ikatan persaudaraan ini ada kalanya memang terjadi dengan sendirinya, atau terjadi karena ada usaha, ada niat. Yang pertama yaitu adalah hubungan ikho yang terjadi dengan sendirinya, yaitu seperti ketika di antara dua orang itu terjadi keserasian, mungkin dalam sifatnya, wataknya, sehingga antara dua orang itu mau tidak mau nanti akan terjadi kecocokan satu sama lain, akan timbul mawaddah di antara mereka. Ada kalanya tidak ada tajanus, mungkin hanya terjadi tajanus, keserasian pada sebagian sifat saja, tidak secara keseluruhannya. Akan tetapi mungkin yaitu di orang tadi itu, pada orang tersebut ada sifat-sifat yang utama, sifat-sifat yang baik, mungkin dia alim, mungkin dia soleh yang diharap barokahnya, atau karena bosan dengan kesendirian sehingga dia itu dengan kesepian begitu ya, dia akhirnya keluar berusaha untuk mencari teman, sehingga terkadang walaupun tidak ada tajanus tapi ada ikatan persahabatan yang sangat kuat antara mereka. Nah, kemudian ulama menyebutkan beberapa syarat ya, apabila kita ingin memilih orang lain sebagai sahabat karib atau ikho ini, sebagaimana itu juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, begitu juga disebutkan oleh imam-imam yang lain seperti Imam Al-Mawardi, bahwa ada setidaknya 4 syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin mengambil orang lain sebagai, atau kriteria yang harus terpenuhi oleh orang yang mau kita jadikan sebagai sahabat karib, sebagai teman dekat. Yang pertama adalah akal. Artinya janganlah kita kemudian memilih untuk berteman dengan orang yang akalnya buruk, artinya kurang cerdas. Jadi pilihlah teman yang kiranya cerdas, agar apa? Agar bisa juga memberikan kita petunjuk-petunjuk, bisa memberikan kita nasihat, bisa memberikan kita masukan-masukan yang dapat itu bermanfaat untuk kemajuan kita. Ya, kecerdasan diperlukan dalam suatu hubungan tadi itu. Makanya disebutkan bahwasanya suhbatul ahmak syu'mun. Suhbatul ahmak syu'mun. Berteman, bersahabat dengan orang yang kurang akalnya
itu adalah syu'mun, adalah suatu kesialan. Artinya tidak membawa kebaikan. Yang kedua, syarat yang kedua adalah ad-din, ya tentunya. Din, agama yang baik, orang yang soleh, dan seterusnya. Dengan begitu, kita kemudian bisa termotivasi terus untuk istiqomah di jalan Allah, untuk giat dalam beribadah, untuk selalu ingat kepada Allah. Oleh karena itu, di antara orang yang terbaik untuk kita suhbah, untuk kita dekati, kita jadikan sebagai sahabat adalah orang yang dengan memandangnya saja sudah bisa mengingatkan kita kepada Allah. Dengan memandangnya, apalagi dalam berbicara, apalagi dalam beramal. Dan kalau orang itu agamanya bagus, maka tentu dia akan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya ketika kita melakukan salah, melakukan kemaksiatan, maka dia tentu akan membantu. Dengan artinya membantu mengarahkan kita menuju yang lebih baik, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata bahwa di antara bala atau permulaan dari bala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kita, hal-hal yang tidak kita sukai, yang malah mungkin menyakitkan kepada kita dan seterusnya, itu bermula dari berteman dengan orang yang tidak kita segani. Suhbatu man la ahtashimuhu. Berteman dengan orang yang tidak kita segani. Artinya apa? Ya dia agamanya sudah buruk. Dia ahmak. Maka kemudian dia tidak bisa mengarahkan kita, tidak bisa menegur. Dan kita pun tidak segan untuk melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan di depannya. Sehingga kita dalam memilih teman, itu pilihlah orang yang kiranya kita segani. Mungkin karena agamanya baik, mungkin akhlaknya. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak yang baik. Jangan pilih teman, jangan pilih sahabat orang yang akhlaknya buruk. Selanjutnya yang terakhir adalah kemauan, kehendak yang sama di antara dua orang ini untuk kemudian bersahabat, untuk kemudian menjadi ikatan persaudaraan. Karena dengan begitu hubungan di antara mereka ini akan menjadi lebih kuat, lebih langgeng, insyaallah ta'ala. Kalau satu saja syaratnya tidak terpenuhi, maka lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Ya jadikanlah teman biasa, tapi jangan ikha. Jangan jadikan dia ini sahabat dekat atau sahabat karib begitu. Kenapa? Berbahaya bagi kita. Jadi kita melindungi diri kita sendiri dari pengaruh teman yang tidak baik, sahabat yang tidak baik. Kenapa? Ya karena tabiat itu juga menular. Bukan hanya virus mematikan saja yang menular, tapi ya tabiat itu juga menular, bahkan dengan cepat. Baik. Fayutlabu min kullin minhuma lil akhari al muasatu bil mal wal i'ana bin nafas. Fayutlabu mongko den suprih min kullin saking saben-saben siji minhuma saking syakhsain lil akhari maring kang liya al muasatu apa nulungi bil mali kelawan artu wal i'anatu ya lan nulungi bin nafsi kelawan nafas, kelawan awake.
Ini hak-hak dari saudara, dari teman dekat. Yang pertama adalah muasah bil mal wal i'ana bin nafas, dimengerahkan tenaga dan harta untuk kepentingan saudaranya. Wal afu aniz zallat, mengampuni, memaafkan kesalahannya. Wal afu lan ngepura aniz zallati, saking pira-pira keluputan. Wal ikhlasu lan tulus ikhlas. Wal wafa'u lan nuhoni janji. Wat takhfifu lan ngentengaken alaihi ngatasi akhar. Wa tarku takallufi lan ninggal merti lahu maring akhar. Wasukutu lan meneng amma saking perkara yu'dzi kang nglarakaken apa ma. Wa takallumu lan guneman bima kelawan perkara yardha kang ridhani hu ing ma asyar'u apa syariat. Wa yaqbalu lan nerima hu ing ma ad-dinu apa agama. Fayamuru mungko merintah sapa kul hu ing akhar bil ma'rufi kelawan penggawean bagus. Wa yanhalan ngelarang sapa kul hu ing akhar 'anil munkari saking perkara mungkar. Wa yad'u lan dungaaken sapa kul lahu maring akhar bi husnil hali kelawan bagus tingkah. Wa dawamil istiqamati lan tetepe langgenge istiqamah. Selanjutnya la al-'afwu 'aniz zallat, maafkan dari kesalahannya. Wal ikhlas wal wafa, ya ikhlas ini tulus, tidak mengharapkan timbal balik. Wal wafa, dan juga memenuhi janji. Wa takhfif alaihi, meringankan, tidak merepotkan. Wa tarku takalluf lahu, ini kebalikannya. Takhfif yaitu takalluf. Jika tarku takalluf berarti tidak memaksa gitu ya. Tidak memberatkan kepada saudaranya. Wasukut amma yu'zi, diam dari hal-hal yang dapat menyakitkan walaupun itu adalah sekedar candaan. Wa takallum bima yardahu syar'u wa yaqbaluhu ad-dinu, dan tidak berbicara kecuali yang diridhai oleh syarak dan yang diterima oleh agama. Lalu bagaimana takallum yang diridhai oleh syarak itu ya? Faya'muruhu bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar, memerintahkannya untuk melakukan kebaikan dan melarangnya dari kemungkaran. Nah, disebutkan dalam hadis bahwasanya kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu, seluruh dari kalamnya Bani Adam semuanya adalah alaih, memberatkan kepada dia, la lahu, tidak memberikan manfaat sama sekali kepada dia, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua amar ma'ruf, yang ketiga adalah nahi mungkar. Sebagian ulama menjelaskan bahwa yang zahir, yang tampak pemahaman dari hadis ini adalah hadis ini mewanti-wanti kita agar selalu menjaga lisan. Karena apa? Karena banyak sekali dari ucapan Bani Adam ini yang dapat mencelakakan dia. Banyak sekali. Sehingga supaya dia lebih hati-hati ketika mengucapkan suatu kalam gitu. Sehingga artinya bukan berarti membatasi kalam Bani Adam itu hanya pada 3 itu saja, walau yang lain semuanya alaih semua. Dan tidak, kita juga melakukan akad jual beli, kita juga kemudian berbicara, memerintah semisal kepada ya bicara-bicara ringanlah dengan keluarga semisal. Apakah itu juga alaih? Nah, sehingga itu tidak hadis ini tidak membatasi kalam Bani Adam yang dapat mencelakakan dia atau yang dapat bermanfaat kepada dia hanya pada 3 ini. Nah, tapi juga banyak yang lainnya. Hanya saja di sini kenapa kok dibatasi hanya pada 3 hal ini? Yaitu Kanjeng Nabi mewanti-wanti agar menjaga lisan, karena lisan ini sangatlah berbahaya.
Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa kata-kata la lahu ini mentafsiri dari kata-kata alaihi. Artinya alaihi memberatkan kepada Bani Adam, maksudnya adalah la lahu, tidak memberikan manfaat kepada dia. Jadi bukan berarti selain dari 3 ini mencelakakan, bukan, tapi artinya tidak bermanfaat bagi Bani Adam itu. Ada yang mengatakan demikian. Tapi yang pasti hadis ini bukan menjelaskan bahwa selain dari 3 hal ini berarti mencelakakan. Belum tentu. Lihat dulu. Demikian, lihat dulu kalamnya. Baik. Jadi adab kepada saudara adalah takallum bima yardahu syar'u wa yaqbaluhu ad-dinu. Adalah berbicara hanya yang diridhoi oleh syarak dan yang diterima oleh agama. Sehingga ada amar ma'ruf nahi mungkar di antara sahabat tadi itu, saling mengingatkan. Wa yad'u lahu bi husnil hal wa dawam istiqamah, dan mendoakan kepada dia dengan baiknya keadaan, ya, wa dawam istiqamah, dan istiqamah terus lurus tegak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, doa yang terbaik bagi saudara ini ya adalah ketika tidak bertemu, artinya didoakan di saat tidak bersama saudaranya ini. Mungkin di rumahnya sendirian, di tengah malam, fi jawfil lail, dia berdoa, mendoakan saudaranya itu. Karena hal itu selain juga mendoakan saudara ini dapat memberikan manfaat bagi saudaranya, juga bisa memberi manfaat kepada orang yang berdoa. Karena kalau ada orang yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka para malaikat akan berkata kepada dia, walaka bimithil, walaka bimithil, walaka bimithil. Engkau juga mendapatkan yang sesama, yang sepadan, yang sama dengan yang engkau doakan. Jadi kalau kau mendoakan kebaikan, kelapangan, rezeki dan lain sebagainya, semoga engkau juga mendapatkan apa yang kau doakan untuk saudaramu tadi. Dan itu mustajabah. Insyaallah. Baik. Sekarang keutamaan atau efek atau dampak dari ikha ini apa? Buahnya apa? Wa amma fadlul ikha'i, lan anapun utawi kautamaane ikha. Ate akan tu satuluran, hubungan satuluran, fakabirun mongko iku gedhe. Apa li annahu karana satuhune ikha ya ba'atsu iku nangi akan apa ikha ala takhalluqi ing atase persifatan, persifatan bimahasinil akhlaqi kelawan pira-pira bagus-baguse pekerti. Wa yu'allifu lan ngeluluhaken apa ikha bainal qulubi dalam antarane pira-pira ati. Wa bihilan kelawan ikha yakunu on apa islahu dzatil baini, apa bagusaken tingkai hubungan alladzi ja'ala kang dadekaken hu ing islah dzatil bain Allah subhanahu ta'ala min thamaratit taqwa, iku setengah saking pira-pira wae taqwa. Faqala mengko dawuh sapa Allah ta'ala, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Fattaqu mengko wedi sira kabeh Allah ing Allah, wa aslihu lan damayaken bagusaken sira kabeh dzata bainikum ing tingkah hubungane sira kabeh. Apa buah dari ikha ini? Ya sangat besar. Kenapa? Karena ikha ini dapat membangkitkan akhlak yang baik. Orang itu dapat kemudian berakhlak baik kepada saudaranya. Kemudian dapat mendamaikan antara hati orang banyak.
antara dua saudara itu. Kalau ini antara dua orang ya bisa menjadi dua kelompok, mungkin dua bangsa, mungkin dua kaum begitu. Wa bihi yakunu islahu dzatil bain alladzi ja'alahu Allah min thamaratit taqwa. Dan dengan ikha inilah kemudian terwujud islah dzatil bain, perdamaian di antara hubungan antara dua kelompok atau dua orang, yang mana itu adalah buah dari takwa. Allah berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan berdamaikanlah hubungan antara kalian. Nah, sehingga dari saking juga besarnya faedah dari ikha ini, agama ini bisa dikatakan juga berdasar dari ikha, dari persaudaraan antara pemeluk-pemeluknya. Karena kalau pemeluk-pemeluk agama ini tidak ada ikatan persaudaraan, tidak ada saling mendukung satu sama lain, malah bercerai-berai, mungkin saling berperang, mungkin ya tentu agama ini tidak akan kemudian lanjut menjadi besar, menjadi tersebar kemana-mana. Tapi karena barokah dari ikha inilah, dari persaudaraan inilah, kemudian Islam, agama ini bisa terus terjaga. Dan itulah kemudian yang berulang kali diingatkan oleh Allah, berulang kali diingatkan oleh Rasul, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin bersaudara. Rasul juga bersabda, kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Artinya apa? Yang ada ikatan kuat di antara mereka. Mengajarkan bahwa ikatan persaudaraan ini adalah sangatlah kuat ikatannya. Mengalahkan ikatan nasab, mengalahkan ikatan hubungan hubungan sebangsa dan setanah air. Bagaimana tidak? Kita lihat di perang Badar, bagaimana para sahabat jadi banyak yang ketika di tengah peperangan membunuh kerabatnya sendiri. Kenapa? Karena di pikirannya agama melebihi apapun yang ada di muka bumi ini, melebihi hubungan apapun yang ada di muka bumi ini, sehingga mereka tidak kemudian segan-segan membunuh saudaranya sendiri, membunuh mungkin anaknya sendiri. Kenapa? Karena ini perintah menjadi perintah agama, sehingga mereka meletakkan agama di atas segala-galanya. Kita juga lihat bagaimana Kan'an, putra dari Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi Nuh menginginkan agar anaknya itu selamat dari banjir tufan, tapi kemudian Allah berfirman, laisa min ahlik, laisa min ahlik, anakmu itu bukan termasuk dari golongan saudaramu. Padahal apa? Jelas dia, Kan'an ini adalah putra kandung dari Nabi Nuh. Tapi apa kata Allah? Laisa min ahlik. Kenapa? Karena tidak sama, tidak serasi dalam ikatan iman, ikatan Islam. Demikian, sehingga ini semakin menguatkan bahwasannya ikatan persaudaraan itu melebihi ikatan keimanan, ikatan agama itu melebihi ikatan apapun yang ada di muka bumi ini. Baik, sekira cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Dan aku nasilah ala ma nasalluhum bil Fatihah. Sunnah siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, itulah Jibril Vlog episode kali ini. Kalau ada saran atau kritik atau koreksi, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.